Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada kali ini. Nah, adapun presentasi pada kali ini yang akan dibawakan oleh kelompok 4, yaitu dengan materi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang ekonomi. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan anggota dari kelompok 4. Nah, yang pertama itu ada Freddy Novianto Pairunan, ada Fatmawati Lohe, ada Hijra Wia Syarif, ada Indah Dwi Cahyani, dan saya sendiri ada Rina Febrianti yang moderator. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Freddy Novianto Pairunan untuk mempresentasikan materi pertama. Dengan ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu pengertian dan konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang ekonomi. Hak warga negara merupakan suatu kewenangan yang agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Kemudian kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya. Pertama, tanggung jawab warga negara, yaitu suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab ini timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Yang kedua, peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga negara tersebut menjalankan suatu peran. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Fatmawati Lohe. Dengan ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai realita harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan untuk kepentingan pribadi, kepentingan umum. Yang kedua, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas keluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik distribusi maupun banyak pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hijra Wia Syarif. Dengan ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam bidang ekonomi. Mengenai perekonomian diatur dalam pasal 33 perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, perekonomian disusun secara usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Indah Dwi Cahyani untuk membacakan materi selanjutnya. Dengan ini waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. 1. Hak memperoleh pekerjaan. Pasal 23 ayat 1 menentukan setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pemburuan yang adil serta baik, dan atas perlindungan terhadap pengangguran. 2. Hak mendapat upah yang sama. Untuk menciptakan keadilan, maka perolehan upah antara pria dan wanita diharapkan tidak berbeda dalam hal jenis kelamin dan kualitas pekerjaan yang sama. The Universal Declaration of Human Rights 1948 dalam pasal 23 ayat 2 menentukan setiap orang dengan tidak ada perbedaan berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. 3. Hak ikut serta dalam serikat buruh. Piagam dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 pada pasal 23 ayat 4 menentukan setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat kerja untuk melindungi kepentingannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yang dimana di sini ada upaya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama yaitu mengembangkan sistem jaminan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat. Nah, yang kedua yaitu untuk memperdayakan masyarakat yang lemah atau masyarakat yang tidak mampu. Nah, yang ketiga menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, dan yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.